Bang Marauli sekalipun tadi merendah gitu, seolah-olah swasta ini menampung sisa yang tidak tertampung di negeri gitu. Tapi rasanya kan tidak begitu, Bang. Karena pendidikan itu pada dasarnya diperlakukan sama buat siapapun yang provide sepanjang dia mengemban misi konstitusi gitu. Nah, kedepannya bisa saja perguruan tinggi swasta ini bisa jadi center of excellence bagaimana terjadi pada sekolah-sekolah di jenjang yang lebih rendah. Nah, apa pesan Bang Maruli untuk membuat swasta lebih kondusif dan lebih mampu untuk menciptakan manusia-manusia cerdas yang berpendidikan gitu, yang mengisi kehidupan bangsa ini dari perspektif perguruan tinggi swasta? Iya, gini ya. Jadi kalau kita lihat dari segi masukan, bibit lah bilang, itu mau jelas lah ya. Bibit yang masuk ke negeri itu jauh lebih baik dari yang swasta. Tapi kalau kita lihat keluarannya, ya outputnya, belum tentu. Ya. Kita bisa lihat ya, lulusan-lulusan swasta banyak yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Baik di birokrat, di legislatif, apalagi di swasta gitu ya. Jadi negara ini harus berterima kasih kepada swasta, dan negara harus sadar dia punya utang, ya, berhutang kepada sekian juta anak bangsa yang tidak mendapat fasilitas yang cukup dari negara. Jadi apa yang harus dilakukan supaya swasta ini bisa menjadi lebih baik, rasanya memang kembali ya alokasi prioritas itu gitu. Jangan lupa gitu bahwa ada anak bangsa yang mereka selama ini tidak terlalu ngurusin gitu. Terserahlah mau diapain oleh perguruan tinggi swasta, itu nasib mereka lah, mau diperas, mau di macam-macam. Ya. Jadi agak susah juga ya kalau nanti dibilang komplain terus ya. Kan dulu kan kita juga pernah bilang nggak diganggu aja udah syukur gitu kan. Nah inilah, bisa nggak kita nggak diganggu gitu, nggak usah ditolongin, nggak diganggu aja udah senang gitu. Jadi ya pasti yang pertama tadi saya sangat setuju bahwa di negeri itulah putra terbaik bangsa seharusnya ada di situ. Itu harus dijamin itu Pak ya. Selebihnya itu serahkanlah ke kami akan mengurusinya begitu. Ya, jadi mau diatur silahkan, tapi aturan tentang standar pendidikan. Tapi kalau sekali lagi aturan bagaimana laporan keuangan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, laporan setiap bulan harus macam-macam gitu, itu yang sangat mengganggu teman-teman di swasta, sangat boleh jadi. Nah, para pemirsa sekalian, tampaknya kian jelas bahwa undang-undang BHP yang sudah dialmarhumkan istilahnya Mas Taufik ini adalah sesuatu yang membuka sebetulnya kotak Pandora tentang wajah pendidikan kita seperti apa. Sudah jauh menyimpang dari kaidah-kaidah dasar seperti juga yang dikatakan oleh Mas Edi, dan ini kita jadikan sebagai momentum untuk menata ulang lah dalam kaitannya dengan amanat konstitusi. Kemudian kedua, yang paling penting, semangat yang hilang dari BHP atau BHMN ini, perguruan tinggi BHMN adalah orang miskin dicampakkan, orang miskin dan bodoh itu mati aja atau buang aja ke laut, kira-kira begitulah kasarnya. Sementara orang yang pandai tapi dia miskin, jatahnya cuma 20%, ya. Sehingga akan terjadilah suatu proses penguatan kelompok-kelompok kaya dan punya akses dan mengakumulasi modalnya segala macam karena orang tuanya juga kaya gitu ya. Dan mereka lah nanti yang masuk ke dunia pendidikan. Itulah manusia-manusia yang pada akhirnya menciptakan kondisi status quo sebagaimana yang terjadi di Jepang. Tapi Jepang tidak menyerah,
akhirnya dengan Partai Demokratik ini berkuasa, membuktikan bahwa ternyata memang akses terhadap pendidikan harus sama semua. Sekedar satu saja gambaran di Jepang itu, di Matsushita Institute of Government and Management itu hanya satu dari seluruh alumninya yang orang tuanya politisi. Tapi kalau di diet Jepang, di parlemen Jepang itu 40% anggota parlemen ayahnya juga anggota parlemen. Nah, kita jangan ikutlah jalur Jepang itu, dan mudah-mudahan kita sadari bahwa semua orang punya akses yang sama untuk membangun bangsa ini, dan mudah-mudahan kita bisa koreksi sebelum kita terlalu jauh tersesat. Terima kasih ke Mas Taufik, Bang Maruli, dan Mas Edi Priyono atas masukan dan pandangan-pandangannya yang sangat tajam kepada kita semua. Sampai jumpa para pendengar pada episode yang berikutnya.